Kisah sejarah Pulau Cangkir, lengkap dari awal sampai akhir. Bab 1. Awal mula dan asal-usul namanya. Pulau Cangkir adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Luasnya hanya sekitar 4,5 hektar. Dahulu kala, pulau ini benar-benar terpisah dari daratan Pulau Jawa, terpisah oleh laut selebar kurang lebih 100 meter. Untuk dapat mencapainya, orang harus menyeberang menggunakan perahu atau sampan. Konon, nama Pulau Cangkir diberikan karena bentuk pulaunya yang jika dilihat dari kejauhan tampak menyerupai sebuah cangkir yang terbalik. Bentuknya melengkung di bagian pinggir dan cekung di tengah, persis seperti cangkir yang biasa dipakai untuk minum. Sejak itulah masyarakat setempat menamainya Pulau Cangkir. Bab 2. Masa KSLT-an Banten dan tugas suci Sang Pangeran. Pada abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten yang pertama, Kesultanan Banten menjadi pusat perdagangan internasional sekaligus pusat penyebaran agama Islam yang sangat besar pengaruhnya di Nusantara. Perairan di sepanjang pesisir utara Banten, termasuk wilayah Kronjo, merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang sangat strategis. Namun pada masa itu, laut-laut di sekitar Banten tidaklah aman. Banyak perompak dan tentara bayaran bangsa Portugis yang berkeliling membakar kapal dagang, merampok harta benda, dan mengganggu ketentraman penduduk pesisir. Laut yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi tempat yang penuh bahaya. Melihat keadaan tersebut, Sultan Maulana Hasanuddin memanggil putranya yang bernama Syekh Waliuddin. Beliau adalah putra sulung Sultan Hasanuddin, sekaligus cucu dari Sunan Gunung Jati. Sejak kecil, Syekh Waliuddin telah dididik dengan ilmu agama yang mendalam, ilmu kesusastraan, strategi perang, serta keahlian bela diri. Sultan Hasanuddin kemudian memberikan titah kepada putranya. "Wahai anakku, laut adalah urat nadi kehidupan rakyat. Pergilah ke pesisir utara, jagalah lautan dari segala gangguan perompak, dan sebarkanlah cahaya agama Islam ke seluruh pelosok pantai." Sejak saat itu, Syekh Waliuddin menerima gelar yang sangat agung, yaitu Pangeran Jaga Lautan. Beliau bersumpah akan menjaga lautan dan menyebarkan agama Islam hingga ke titik terakhir kemampuannya. Bab 3. Tinggalnya Pangeran Jaga Lautan di Pulau Cangkir. Pangeran Jaga Lautan kemudian memilih pulau kecil yang berbentuk seperti cangkir itu sebagai tempat kediaman sekaligus markas beliau. Di tempat inilah beliau membangun tempat tinggal, tempat ibadah, dan pos pengawasan terhadap laut. Setiap hari, Pangeran Jaga Lautan berkeliling menyusuri pantai, menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk desa yang masih banyak hidup dalam kebodohan dan kegelapan. Beliau mengajarkan cara beribadah, cara berakhlak mulia, dan cara hidup yang jujur dan beradab. Di samping itu, beliau juga menjaga keamanan laut bersama para pengikutnya, sehingga para perompak menjadi takut dan tidak berani lagi berbuat jahat di wilayah tersebut. Pangeran Jaga Lautan hidup dengan sangat sederhana. Walaupun putra seorang sultan, beliau tidak pernah hidup mewah. Beliau lebih suka menyepi, beribadah kepada Allah SWT, dan mendekatkan diri kepadanya. Di pulau itu pula terdapat 2 sumur yang hingga kini masih ada dan dikenal masyarakat sebagai Sumur Sulanjani dan Sumur Sulanjana, yang airnya konon tetap tawar meski dikelilingi air laut. Bab 4. Wafatnya Pangeran Jaga Lautan dan karomahnya. Setelah bertahun-tahun berjuang menyebarkan agama Islam dan menjaga keamanan lautan, akhirnya Pangeran Jaga Lautan berpulang ke Rahmatullah di Pulau Cangkir. Jenazah beliau dimakamkan di pulau itu, di tempat yang kini menjadi makam keramat yang sangat dihormati oleh masyarakat luas. Sejak wafatnya beliau, banyak hal-hal luar biasa dan karomah yang terjadi di sekitar makam tersebut. Banyak orang yang datang berziarah dengan niat tulus, berdoa, dan memohon kepada Allah SWT melalui wasilah Pangeran Jaga Lautan, lalu dikabulkan permohonannya. Konon, di malam-malam tertentu, terdengar suara sering pelantunan ayat suci Al-Quran dan suara orang-orang beribadah dari arah makam, padahal tidak ada seorang pun yang berada di sana. Bab 5. Ketenaran Pulau Cangkir hingga zaman kini. Pulau Cangkir kemudian mulai dikenal luas oleh masyarakat luar, berkat seorang ulama bernama Ki Waslim bin Suryadi yang berasal dari Indramayu. Beliau datang ke Pulau Cangkir dengan niat berziarah ke makam keramat Pangeran Jaga Lautan.
Pada waktu itu, pulau masih berupa hutan belantara dan harus menyeberang laut untuk mencapainya. Ki Waslim kemudian menyepi dan berhalwat di makam tersebut selama 42 hari 42 malam. Dan dari sanalah berita tentang keagungan dan keramatnya Pulau Cangkir tersebar ke seluruh penjuru. Pada tahun 1995, atas swadaya masyarakat setempat, dibangunlah jalan penghubung berupa urugan tanah yang menyambungkan Pulau Cangkir dengan daratan utama Kronjo. Sejak saat itu, orang tidak perlu lagi menyeberang menggunakan perahu dan dapat berjalan kaki atau naik kendaraan menuju makam dengan mudah. Hingga hari ini, Pulau Cangkir menjadi salah satu pusat wisata religi yang sangat terkenal di Banten. Ribuan peziarah datang berkunjung setiap tahunnya, terutama pada malam Jumat, hari-hari besar Islam, maupun saat musim panen atau peristiwa tertentu. Mereka datang berziarah ke makam Pangeran Jaga Lautan, berdoa, mengambil berkah, sekaligus menikmati keindahan alam pantai dan hutan bakau yang masih asri di sekitar pulau. Bab 6. Penutup. Demikianlah sejarah lengkap Pulau Cangkir, dari asal-usul namanya, kedatangan Pangeran Jaga Lautan, perjuangannya menyebarkan Islam dan menjaga keamanan laut, wafatnya beliau, hingga pulau itu menjadi tempat yang mulia dan dikunjungi banyak orang hingga sekarang. Pulau Cangkir bukan sekadar sebutan nama tempat. Ia adalah bukti cinta seorang putra bangsawan yang meninggalkan kemewahan istana demi menjaga keselamatan rakyat dan menyebarkan cahaya Islam di pesisir pantai. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan teladan dari ketakwaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati Pangeran Jaga Lautan. Syekh Waliuddin, putra Sultan Maulana Hasanuddin Banten.